Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, hal syirk illa ma 'ubid min dunillah aw ma du'i ma'allah?" Ya Rasulullah, bukannya kasus kesyirikan itu ketika disembah hal lain selain Allah atau dijadikan sesuatu di mana seseorang berdoa kepadanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatka ummuk, asyirku fiikum akhfa min dabibin naml." Sungguh kesyirikan pada kalian itu lebih samar daripada langkah-langkah kaki semut. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala al-Khalil alaihi salam. Al-Imam rahimahullahu ta'ala berkata, dan Al-Khalil yakni Ibrahim alaihi salam berkata, masih di bab ini ya, bab rasa takut dari kesyirikan. Yani Allah berfirman melalui lisannya Ibrahim alaihissalam, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah asnam, menyembah berhala. Oke? Syarah. As-sanam ma kan manhutan ala surah wal wathan ma kan manhutan ala ghair dhalik. Dzakarahu Tabari an Mujahid. Yang dibilang sanam ini semua yang diukir dalam bentuk dalam sebuah bentuk, diukir menjadi sebuah bentuk, semua hal yang sifatnya diukir dibentuk gitu ya. Adapun wathan, yang sifatnya wathan adalah yang tidak yang diukir tapi tidak menyerupai bentuk, wallahu alam, kepada makhluk ya. Demikian diartikan al-Imam At-Tabari dan juga dari Mujahid rahimahumullah. Qultu, tapi Syekh Abdurrahman berkata, qad yusamma as-sanam wathanan, tapi kadang juga sonam dibilang wathan. Sebagaimana yang dikatakan Al-Khalil alaihi salam, "Innama ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kalian hanyalah beribadah menyembah kepada hal lain selain Allah, authanan, bukan lain hanyalah wathan atau berhala, wa takhluquna ifkan, dan kalian membuat dusta-dusta ya. Wa yuqal innal wathan a'am, bahkan dikatakan wathan ini sifatnya lebih luas, wa huwa qawi. Nah, pendapat inilah yang lebih tepat. Fal asnamu authan, maka hakikatnya asnam atau sanam ini masuk dalam kriteria wathan. Kama annal kubur authan, sebagaimana kuburan juga kita bilang authan. Begini, wathan maksudnya adalah semua hal, kesimpulannya ya, wathan ini semua hal yang dikeramat-keramatkan begitu deh, semua hal. Mau sifatnya kuburan, puun, batu, sendal jepit, kaleng kerupuk, ketika dikeramatkan oleh seseorang, maka dia jadilah wathan. Kalau mau diterjemahkan, berhala. Oke? Ketika dibilang sonam, sonam ini lebih kepada patung. Oke? Maka pendapat yang lebih tepat adalah sonam hakikatnya masuk di antara bentuk wathan, di antara bentuk berhala adalah patung. Gitu. Inilah pendapat yang lebih kuat katanya gitu. Ya? Sonam ini patung sifatnya, berhala yang sifatnya patung. Kuburan itu berhala yang sifatnya bukan patung, kuburan. Ya kan? Hah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala, dari menyembah patung. Ai maknanya ij'alni wa baniya, jadikanlah aku dan keturunanku fi janib an ibadat al-asnam, terjauhkan dari menyembah patung-patung, wa ba'id bainana wa bainaha, dan jauhkanlah antara kami dari praktik tersebut wahai Rabb. Itu doanya Ibrahim alaihissalam. Wa qad istajaba Allah taala doa, dan demikian Allah telah kabulkan doanya Ibrahim alaihissalam. Wa ja'ala banihi anbiya, dan Allah jadikan para anak keturunannya Ibrahim alaihissalam sebagai para nabi.
wa jannabahum ibadat al-asnam, dan Allah jauhkan mereka dari penyembahan terhadap berhala. Wa qad bayyana ma yujibul khaufa min dzalik. Ya. Dan di sini Allah telah menjelaskan sebuah nilai yang harusnya menghadirkan rasa takut pada diri orang yang beriman dari kesyirikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat itu, melalui lisannya Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Rabb, sesungguhnya mereka menyesatkan banyak manusia. Tuh. Yani hal-hal lain yang disembah selain Allah nih, berhala-berhala tersebut menyesatkan banyaknya manusia. Nah, itu harusnya menjadi sebuah nilai yang menghadirkan rasa takut, khawatir, dan waspada pada kita. Bahwa kebanyakan para manusia terjerumus ke dalam kesyirikan. Harusnya kita khawatir. Gitu maksudnya. Ya. Fa innahu huwal waqi' fi kulli zaman. Demikianlah ternyata realita yang terjadi di setiap zaman. Fa idza 'arafa al-insan anna katsiran minan nas, maksudnya tuh, apabila seseorang memahami bahwasanya kebanyakan para manusia waqa'u fi syirkil akbar. Kebanyakan para manusia nih, mereka terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar. Kalaupun mereka muslim, maknanya gitu. Kalaupun mereka muslim, mereka banyak terjerumus tanpa disadari ke dalam nilai-nilai yang sifatnya kesyirikan yang besar, yang bisa jadi membatalkan keislaman. Kita nggak langsung mengkafirkan atau memusyrikan mereka, ntar dulu gitu. Cuman maksudnya ini kasus terjadi. Oke? Wadallu bi'ibadat al-asnam. Betapa mereka, kebanyakan manusia ini tersesatkan dengan menyembah berhala-berhala ini. Aujab dzalika khaufahu min an yaqa' fi ma waqa' fihi al-katsir. Apabila seseorang menyadari hal tersebut, harusnya hal itu menghadirkan pada dirinya rasa takut. Rasa takut dari terjerumus ke dalam suatu hal yang kebanyakan para manusia terjerumus itu. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa kau tidak termasuk kebanyakan para manusia itu yang kejeblos ke sono? Gitu. Ya. Minasyirk alladzi la yaghfiruhullah, terjerumus ke dalam nilai-nilai kesyirikan yang sungguh Allah tak sudi mengampuninya. Allah tak mengampuninya. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, "Wa man ya'man al-bala ba'da Ibrahim." Allah, itu ajib kalam. Terus siapa lagi yang merasa aman dari bala tersebut, yakni dari bala kesyirikan setelah Ibrahim alaihis salam. Maknanya apa? Gini. Ibrahim ini bapaknya tauhid, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Dia aja khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau level beliau alaihi salam aja khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan, siapa yang pede? Siapa lagi yang pede dan yakin bahwa ia tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan sampai level nggak pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala sama sekali untuk dijauhkan dari kesyirikan. Wa man ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Itu maksudnya. Ya. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Itu diriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Fala ya'man al-wuqu' fi syirk illa man huwa jahilun bih. Maka hakikatnya tidaklah merasa aman, tidaklah seseorang merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan kecuali orang-orang yang memang hakikatnya dia jahil dari nilai-nilai kesyirikan, jahil dari nilai-nilai tauhid yang seharusnya. Wa bima yukhallisuhu minhu, jahil dari nilai-nilai yang menyelamatkan dia dari kesyirikan, yaitu dari al-ilmu billah, dia jahil, terjauhkan dari keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa bima ba'atsa bihi rasulah, terjauhkan dia, jahil dia dari keilmuan tentang nilai yang Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya dengannya, min tauhidih, dari nilai-nilai tauhid Allah, wan nahi 'anisyirki bih, dan dari nilai-nilai larangan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maknanya adalah seringkali nilai tauhid ini nilai yang disalahfahami oleh umumnya kebanyakan para manusia, bahkan oleh para kaum muslimin. Dikira tauhid hanyalah cukup seseorang hanya mengatakan kalimat syahadat
begitu saja dan kemudian nggak ada konsekuensi di luar itu, sehingga seringkali terjadi berangkat dari kejahilan mereka akan nilai kesyirikan yang dilarang, berangkat dari kejahilan mereka akan nilai tauhid yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah pada seorang muslim hal-hal yang padahal praktek-praktek yang padahal itu bertentangan dengan ikrar syahadat dia harusnya. Kalau dia bersaksi bahwa la ilaha illallah, harusnya dia nggak melakukan itu, gitu. Lebih jauh lagi, sebagaimana kalau dia bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, harusnya dia nggak melakukan bid'ah-bid'ah yang nggak diajarkan Muhammad. Tuh. Ini berangkat dari ketidaktahuan mereka tentang tauhid yang sebenarnya Allah tuntut nih konsepnya bagaimana sih? Syirik yang sebenarnya Allah larang nih konsepnya bagaimana sih? Tuh, gitu. Akhirnya seringkali lidahnya mengatakan syahadat, tapi praktiknya terjerumus ke dalam kesyirikan. Lidahnya mengatakan syahadat, bahwasanya dia bersaksi bahwa Rasul adalah utusan Allah, tapi praktiknya terjerumus ke dalam kebid'ahan. Berangkat dari kejahilan mereka hakikatnya. Tidaklah merasa aman dari kesyirikan kecuali mereka yang memang jahil akan konsep tauhid yang seharusnya. Jahil dari konsep syirik yang diperingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidaklah terjerumus ke dalam kebid'ahan kecuali mereka yang jahil dari konsep sunnah, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya untuk mengikuti jalan tersebut, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Nah, yakni nilai tadi menggambarkan bagi kita bahwa betapa kesyirikan adalah sesuatu yang sangat dahsyat dan sangat efektif memperdaya kebanyakan para manusia. Bahkan manusia selevel Ibrahim alaihissalam pun mengkhawatirkan keselamatan dirinya dari kesyirikan, sehingga dia memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu nilai demikian. Tuh lihat, orang-orang yang memang berada di atas tauhid, maka mereka akan khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Dari situ mereka melakukan upaya-upaya untuk menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Dari apa? Dari ilmu, menuntut ilmu. Dia kenali dulu Allah Subhanahu wa ta'ala, hak-haknya, sifat-sifatnya, asma'nya dan lain-lain. Iya gak? Dan dia kenali kesyirikan, dia pelajari kesyirikan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk agar dia terjauhkan, agar dia terwaspadakan, dia dan keturunannya dari hal-hal demikian. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita di antara hamba-hambanya insyaallah yang masih memberikan nilai perhatian kepada nilai-nilai demikian. Ya. Nilai tauhid, dakwah kepada akidah sunnah yang sahih ini adalah dakwah yang asing bahkan di antara komunitas yang mengaku di atas sunnah zaman sekarang. Jauh. Lu cari kajian sekarang Fathul Majid di mana itu? Lu cari kajian tauhid, kajian yang bahas akidah, bahas penyimpangan dan lain-lain. Lu cari di mana? Hampir nggak ada. Bahkan di antara komunitas yang udah ngaku sunnah. Sunnah ini udah jadi sebuah bentuk tren, bentuk lifestyle baru aja dengan seragam baru yang sama-sama nyingkrang dan gamisnya merek itu, yang itu 900.000, yang itu 2 juta, yang itu 3 juta. Tuh udah jadi lifestyle baru itu aja, jadi arus itu aja. Adapun nilai-nilai esensial hakikatnya yang mengarahkan kepada nilai tauhid, nilai sunnah dan lain-lain udah nggak lagi dipelajari. Begitu tabu untuk dipelajari. Ketika ada yang menyampaikan malah diingkari. Lagi nilai-nilai akidah dan lain-lain. Ya, makin tabu bahkan dari komunitas yang mengaku di atas sunnah. Bayangin kepada komunitas yang begitu jauh dan antipati dari nama sunnah, toh maka akan lebih terjauhkan lagi dari mereka. Iya kan? Dari situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita juga Allah Subhanahu Wa Taala di antara doa-doanya, okay? Di mana ini adalah nikmat terbesar ditunjukkan kita kepada manhaj yang hak ini. Dan di antara nilai inti dari manhaj yang hak ini adalah nilai tauhid, konsep tauhid yang benar sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksud. Okay? Ini nikmat yang besar. Jangan sampai lepas. Allah ajarkan doa yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan lagi kau simpangkan hati kami setelah sebelumnya kau berikan hidayah kepada kami. Tuh. Ya. Diajarkan juga oleh Rasul, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itu memang hak,
dan berilah kami taufik untuk mengikuti yang hak tersebut. Nah, di antara nilai hak yang paling mendasar adalah apa-apa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atas para makhluknya. Tauhid. Ya kan? Haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Ittiba'. Ya kan? Qala al-musannif rahimahullahu taala wa fil hadis. Kemudian al-Imam rahimahullahu taala berkata, dan juga di dalam hadis yakni diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar." Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan ke atas kalian adalah syirik kecil. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan ke atas kalian adalah kesyirikan yang kecil. Fasu'ila anhu. Kemudian Rasul ditanya tentangnya, yakni apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasul menjawab, faqal, Rasul bersabda, riya, yaitu riya. Ya. Oke. Ini keterangannya dari Syekh Abdul Rahman. Di sini Al-Imam Al-Musannif rahimahullah menyebutkan hadis secara singkat, ghair ma'zu, tidak di'azu, yakni tidak disebutkan sumbernya dari mana ini hadis. Oke? Wa qad rawah al-Imam Ahmad. Hakikatnya hadis ini telah diriwayatkan oleh para imam, di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah, juga Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Wa hadza lafdhu Ahmad, dan demikian redaksi yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad berkata, haddatsana Yunus, haddatsana Lais, tuh, telah berkata kepada kami Yunus, telah berkata kepada kami Lais dari Yazid, Lais yang Ibn Sa'ad, ya, mafkharah Mesir, kebanggaan Mesir. Lais yakni Ibnu Sa'ad. An Yazid, dari Yazid, yakni Ibnu Al-Had, an Amr, dari Amr, an Mahmud Ibnu Labid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan, aku khawatirkan ke atas kata khafa ala. Aku takutkan ke atas kalian. Khafa kalau ketemu ala, ini idioms. Artinya khawatir. Kalau khafa ketemu min, artinya takut. Nakhaf minallah, takut dari Allah. Kalau akhaf alaik, aku takut ke atasmu, artinya apa? Mengkhawatirkanmu. Dapat ya? Khafa kalau ketemu ala, idioms, artinya khawatir. Khafa kalau ketemu min, artinya takut, biasa. Ya, sesungguhnya apa yang aku paling khawatirkan ke atas kalian adalah kasus kesyirikan yang kecil. Faqalu, para sahabat berkata, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa itu syirik yang kecil ya Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, riya, yaitu riya. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata di hari kiamat, idza jazan nas bi'amalihim, ketika Allah mengganjar para manusia dengan effort-effort yang telah mereka lakukan, dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan, Allah udah ganjar-ganjar nih. Allah pun berkata kepada manusia, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, pergilah kalian kepada makhluk-makhluk yang kalian beria bagi mereka dulu di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Coba kalian lihat, adakah mereka punya balasan bagi kalian? Allahumma rizqna al-ikhlas. Allahumma rizqna al-ikhlas. Ya, bahkan Allah menantang orang-orang, makhluk-makhluk, hal-hal yang memotivasi kalian untuk kalian membuat amal soleh bagi mereka itu. Di akhirat kelak disuruh sama Allah. Coba lihat tuh orang-orang. Coba lihat para likers, para followers, para komentators itu yang kalian lihat. Coba lihat, mereka punya upah nggak buat kalian? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam, mungkin yang dipanggil dan ditantang Allah di masa itu adalah ubadul madasis, para hamba-hamba medsos. Ya. Ubad madasis, hamba medsos. Qala al-Munziri, Al-Imam al-Munziri rahimahullah berkata, wa Mahmud ibn Labid,
ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yasih lahu minhu sima'un fi ma ara. Kata Imam Al-Munziri rahimahullah, Mahmud ibn Labid ini yang meriwayatkan dari Rasul, iya dia telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak sahih dia telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Ibnu Abi Hatim, dan Al-Imam Ibnu Abi Hatim yani Ar-Razi rahimahullah berkata, Annal Bukhari, dia berkata bahwasanya Imam Bukhari bilang, lahu suhbah, Mahmud ibnu Abi Lubaid punya level suhbah, yakni dia terhitung sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajjahahu Ibnu Abdul Bar wal Hafiz, dan ini yang dirajihkan dan dikuatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Hafiz. Lahu suhbah maknanya dia di level para sahabat yang ketika dia meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka terhitung sah sudah. Okay? Mau dia dengar langsung atau dia dengar dari sahabat lain. Kalau sahabat mah begitu, nggak ada mursal. Ya, ingat nggak Anda pernah ceritain? Hah? Ada sahabat, mungkin dia mendengar hadis tersebut dari sahabat yang lain. Dia nggak ceritakan sahabat yang lain, dia langsung dari Rasulullah SAW. Kalau itu terjadi kasusnya di level tabiin, ini ada mata rantai yang putus. Tabiin langsung bilang Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam. Tuh berarti ada sahabat yang nggak dimention nama dia kan? Ada mata rantai yang putus kan? Iya kan? Ini dibilang mursal. Ingat gitu ya, ayyaqula tabi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang tabi'in berkata Rasul bersabda. Tabi'in kan enggak ketemu Rasul. Berarti ada rantai ini. Kalau langsung sahabat, oke, diterima fix. Tapi ternyata kau mendengarnya juga dari tabi'in yang lain, kita nggak tahu nih sikoh apa enggak, bisa diterima apa enggak, gitu kan. Akhirnya mursal. Ini diantara penyakit-penyakit sanad. Dapat ya? Tapi katakan naftarid. Kasus demikian terjadi tapi sesama di level sahabat radhiyallahu anhum. Berapa banyak sahabat-sahabat meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka nggak dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terhitung diterima udah, kalau sahabat mah nggak dipertanyakan lagi. Apakah fiqh, apakah adil, ya nggak ditanya lagi kalau udah sahabat, makanya rekomendasinya dan tazkiyahnya langsung dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Muhajirin wal ansar walladzina sabaqum fil iman radhiyallahu anhum wa radu an. Tuh lihat keriduannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, biar kagak pakai S3 juga dia mah. Ya, biar enggak pakai ijazah juga, langsung dari Allah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian Abu Hurairah. Dia paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Islamnya cuma 4 tahun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara jawabannya adalah apa yang menutup kemungkinan bahwasanya Abu Hurairah mendengarnya dari sahabat-sahabat lain selain langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Boleh aja kan gitu. Itu boleh pada para sahabat. Ala kulli hal lahu suhbah. Dia terhitung memiliki gelar suhbah, gelar sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayatnya dari Rasulullah SAW diterima. Gitu maksudnya, ya. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dan Hafiz, yakni Ibnu Hajar. Wa qad rawah At-Tabrani bi asanid jayyidah, dan juga diriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tabrani dengan banyak jalur yang kuat. An Mahmud ibn Labid, masih dari Mahmud ibn Labid. An Rafi' ibn Khadij, dari Rafi' ibn Khadij. Mata Mahmud sanah 96. Mahmud meninggal tahun 96. Wakil sanah 97, dikatakan bahkan tahun 97, walahu 99 sanah, di usia 99 tahun. Duh. Yang ini di sanad lain disebutkan sahabat yang dimana Mahmud radhiyallahu anhu mendengar hadis ini darinya, yaitu dari Rafi' ibnu Khadij. Ya, nggak masalah. Ya, radhiyallahu anhu. Sabda Rasul, inna akhwafa ma akhaf alaikum asyirkal asghar, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan ke atas kalian adalah kesyirikan yang kecil. Syekh rahimahullah berkata, hadza min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummati. Ini menggambarkan betapa sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa rahmatihi wa ra'fatih bihim, betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam peduli dan sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka. Fala khair illa dallahum alaihi wa amarahum bihi, maka hakikatnya tidak ada satu nilai kebaikan pun kecuali pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan mereka kepadanya.
Wala syarr illa bayyanahu lahum. Tidak ada satu nilai keburukan pun kecuali pasti Rasul telah memperingatkannya ke atas mereka. Wa akhbarahum bihi wa nahahum anhu. Rasul telah mengkhabarkannya dan melarangnya dari mereka. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam yang sahih diriwayatkan darinya, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kan haqqan 'alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali pasti haqqan 'alaihi, kecuali pasti hak atasnya. Tuh. Nah, idiom lagi nih. Kalau hak ketemu ala artinya kewajiban. Kalau hak ketemu la, hakun laka, itu artinya hakmu. Tapi hakun alaika artinya kewajibanmu. Tuh. Hak ketemu ala artinya wajibah, kewajiban. Zain? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun kecuali hak atasnya. Tuh, yakni kecuali Allah wajibkan ke atas nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya kepada nilai yang paling mulia yang diketahuinya bagi mereka. Tuh, kepada sebaik-baiknya nilai yang diketahuinya bagi umatnya. Al-hadis. Fa idza kana syirkul asghar makhufan ala ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan nilai ini. Apabila kasus syirik kecil, yakni riya tadi, oke? Riya dengan segala bentuknya. Riya, sum'ah. Riya ini masuk ke dalam sum'ah juga masuk. Iya kan? Segala bentuk praktek yang menggambar pencitraan dan lain-lainnya, hakikatnya bukan lillahi ta'ala hal tersebut. Oke? Apabila hal tersebut adalah hal yang dikhawatirkan untuk terjadi ke atas para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'kamal ilmihim, padahal kita ketahui betapa idealnya keilmuan yang ada pada mereka, wa quwwat imanihim, betapa idealnya nilai kadar kekuatan keimanan yang ada pada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kayf la yakhafu wa ma fawquhu min man huwa dunahu min al-ilmi wal imani bimaratib. Tuh. Sekarang bagaimana sebuah kaum yang berada jauh di bawah para sahabat, nilai keilmuannya, nilai keimanan, kadar keimanannya. Kok bisa nih kaum ngerasa pede dan aman dari syirik kecil, dari riya? Ini dikhawatirkan terjadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan terjadi pada kaum yang merupakan level sahabat nih radhiyallahu anhum. Mereka dengan kesempurnaan ilmu mereka, dengan kekuatan kadar keimanan mereka, pengorbanan mereka di dalam Islam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan terjadi pada mereka. Sekarang kita yang levelnya makom. Nah, ini baru masuk makom di sini loh. Cobalah. Makomnya beda tuh. Yani hal tersebut dikhawatirkan kepada orang-orang yang makomnya di level sahabat radhiyallahu anhum. Sekarang gimana kok bisa orang-orang yang makomnya jauh di bawah para sahabat ngerasa pede dan aman dari kasus syirik kecil? Bikin konten, jadi konten kreator, bawa nama agama dan lain-lain dengan keilmuan yang jauh dari kata mumpuni, untuk dasar ilmunya aja jauh dari kata mumpuni. Tapi berkomentar tentang agama, komentar tentang ulama dan lain-lain. Ya, itu maksud dari ucapan Syekh rahimahullah. Ya. Khususan idza urifa anna aktsar ulama al-amsar al-yawm la ya'rifun min at-tauhid illa ma aqarra bihi al-musyrikun. Apalagi ketika kita sadari bahwasanya bahkan para ulama yang ada di era ini, mereka bahkan tidak mengenal nilai tauhid, konsep tauhid yang seharusnya, kecuali hanya sebatas apa yang diakui juga atau diyakini juga oleh para kaum musyrikin. Maknanya apa? Begini, umumnya para manusia, bahkan yang berilmu di antara mereka, mengira bahwasanya tauhid yang dituntut Allah Subhanahu wa taala hanyalah sebatas meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah zat pencipta dan zat yang memiliki kuasa untuk mengatur seluruh alam semesta. Ini tauhid yang dikira oleh kebanyakan para manusia, bahkan orang-orang yang berilmu di antara mereka. Tauhid itu cukup 11 itu.
Hakikatnya nilai itu diyakini juga oleh kaum yang dulu dicap musyrik sama Allah sama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meyakini hal yang sama, tapi tetap dimusyrikin. Tuh, paham nggak? Konsep nilai tauhidnya aja para ahli ilmu ini keliru. Ini tauhid yang menyelamatkan kita dari kesyirikan yang besar. Dari kesyirikan yang besar kita nggak selamat, apalagi dari kesyirikan yang itu maksudnya. Ya, dari kesyirikan yang besar pada banyak salah paham, apalagi dari kesyirikan yang wa ma'arafu ma'na ilahiyah, hakikatnya mereka bahkan tidak memahami apa makna ilahiyah. Allati nafataha kalimatul ikhlas an kulli ma siwallah, yang dikandung oleh kalimat ikhlas, yakni la ilaha illallah, dan dilepaskan sifat ilahiyah tersebut dari segala hal lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Akhraja Abu Ya'la wa Ibnul Munzir, diriwayatkan Abu Ya'la Ibnul Munzir dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Asyirku fikum akhfa min dadibin namal." Ketahuilah, kesyirikan pada kalian hakikatnya itu jauh lebih samar daripada detak langkah semut. Lihat langkah semut kedengeran nggak? Begitu samar sampai nggak kedengeran kan? Oke? Kesyirikan jauh lebih samar daripada langkah-langkah semut. Allah, seremnya. Lihat, walillahi wali rasulihil mathalul a'la. Allah dan Rasulnya selalu memiliki analogi-analogi yang paling optimal, paling sempurna untuk menggambarkan sebuah nilai. Syirik pada kalian, yang pada kaum muslimin, hakikatnya itu lebih samar daripada suara langkah kaki semut. Ya, yang si pelakunya seringkali bahkan tidak menyadarinya, gitu. Oke? Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, hal syirk illa ma'ubid min dunillah aw ma du'i ma'allah?" Ya Rasulullah, bukannya kasus kesyirikan itu ketika disembah hal lain selain Allah, atau dijadikan sesuatu di mana seseorang berdoa kepadanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kasus syirik akbar yang zahir, yang fix. Oke? Tapi Rasul lagi ngomongin syirik yang lain nih. Tuh, paham ya? Dapat enggak? Hah? Salah enggak tuh Abu Bakar? Enggak salah, cuman enggak nyambung dengan yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatka ummuk, asyirku fiikum akhfa min dabibin namal." Tuh. Yani sungguh kesyirikan pada kalian itu lebih samar daripada langkah-langkah kaki semut. Al-hadis wa fihi, dan juga di dalam riwayat lain, antaqul a'tani fulan. Bisa terjadi kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bisa terjadi kesyirikan ketika seseorang berkata, ketika kau berkata, a'tanillahu wa fulan. Okay? Allah dan fulan memberikannya kepadaku. Tuh. Okay? Jadi kau menaruh si fulan di levelnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Wanid, dan pesaing adalah ayyaqulal insan, ketika seseorang berkata laula fulan qatalani fulan. Kalau ketika seseorang berkata kalau bukan karena si fulan niscaya si alan itu akan membunuhku. Tuh lihat. Ini nid, dia jadikan ini orang sebagai pesaing bagi Allah Subhanahu wa taala yang menafikan madarat darinya. Nggih? Nggih? Tapi syirik yang mensejajarkan Allah dengan seseorang ketika kau berkata bahwasanya Allah dan si fulan memberinya kepadaku. Berarti si fulan di level Allah yang bisa memberinya kepadamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu digituin. Masya Allah,
wa syi'ta. Ya Rasulullah, apapun yang Allah kehendaki dan kau kehendaki. Ngamuk Rasul digituin. Aj'altani lillahi niddan. Apakah kau jadikan aku pesaing bagi Allah? Yang seolah-olah kehendakku di level kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kalaupun mau kau katakan Masya Allah, thumma, apapun yang Allah kehendaki, kemudian, tuh pakai kemudian, jangan dan kau kehendaki, jangan, itu mah Rasul selevel sama Allah, itu mah gitu. Tapi kalau kemudian, kemudian kau kehendaki, tuh ini masih benar nih ungkapan ini, karena menjadikan kehendaknya Rasul masih berada di dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kalau gitu tuh, ya. Yang dimaksud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kesyirikan kadang terjadi dari ungkapan-ungkapan yang nggak disadari manusia. Kalimat tersebut mengandung kesyirikan. Seperti mutirna bifadlillah wa rahmati sama mutirna binawi kadza wa kadza. Kita dihujani ini karena rahmat Allah, sama kita dihujani ini karena posisi rasi bintang sini. Lihat dari ungkapan-ungkapan sehari-hari yang tanpa disadari maknanya begitu. Ternyata di situ mengandung nilai kesyirikan. Itu asyirku fikum akhfa min dabibin naman. Nih, kesyirikan pada kalian ini seringkali lebih samar daripada suara langkah kaki semut. Intaha minad dur. Ya. Tapi kita cukupkan sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.